Sere. Udah ada Selena diamankan kali ini oleh tim Onyx Esports. Sedangkan dari Geek Fam masih mencoba untuk memikirkan apa yang akan coba diamankan kali ini. Para pemain dari tim Geek Fam harusnya Benar sekali. dengan ada DJ Khalid ya kan. DJ Benar Khalid harusnya sekali. udah diamankan kali ini. Dan lihat, oh seksi-seksi sekali ya permainannya mungkin ya nanti. Benar, luar biasa dingin permainan kali ini ya, Karena walaupun tidak ada yang- belum dimulai ya. Karena tidak ada yang melindungi, ini harus ada hero-hero tanker biar ada yang melindungi. Benar, harus Jangan sampai hero-hero tidak ada yang tegas. melindungi, langsung lapisannya, langsung kulit gitu jadi kedinginan. Karena bahaya kalau terlalu dingin, karena kita tahu setiap match itu akan panas nantinya. Oh, Yu Sin Sin udah diamanin bosku untuk kali ini dan tentunya ada Yujong. Padahal dari persentase Onyx tidak pernah menggunakan Yujong. Onyx tidak pernah menggunakan Yujong tentunya di Tubuh Hornet. Jarang. Nggak pernah. Di scrim pernah. Bener, karena aku nggak salah Aku loh. ngomongin di MPL aku hantam mau sekali. Ya kan sebelum MPL mereka scrim dulu latihan. Itulah gunanya latihan, nggak mungkin mereka langsung main wall. Tapi kali ini lihat udah ada satu buah Hilda. Ibu-ibu kos untuk sisi side lane dari tim Geek Fam sudah diamankan Bu Cornet. Dan ada Sax atau Parsa. Aku lebih ke arah Parsa kalau nggak jungle sih. Karena bisa dibilang Esmeralda pun masih bisa dikontak kalau udah disebut sama Meteor Shower. Dan kalau misalkan dilihat dari draftnya untuk yang sekarang sih, entah kenapa ya, aku sekarang lebih suka sebenarnya jujur. Kalau Kenapa? Ultimate itu pakai Khalid. DJ Khalid. Iya, kalau dulu kan senangnya kalau dia pakai Tamus. Parsa. Sekarang Kalau DJ sekarang Khalid pakai Khalid dan DJ dia Khalid itu OP banget cuk. isi Khalid itu pakai langsung brute force juga waktu beberapa waktu lalu ya. Nggak bikin Queen Swing. Oke. Dia untuk moving speed yang cukup cepat dan juga defensif yang bisa menahan damage dari tim Geek Fam. Tapi kali ini Alice, sudah aku bilang, Alice, Parsa pasti bakal coba diamanin oleh tim Onyx Esports. Sedangkan dari tim Onyx Esports lagi-lagi Boots akan menggunakan Alice. Dia benar-benar percaya diri karena bisa dibilang DJ Khalid dan juga Alice ini kalau udah masuk ke dance floor itu benar-benar jogetannya luar biasa loh Bung Cornet berdua. Oke, dan meta Digi tampaknya dari tim Geek Farm ID. Yang walaupun kita tahu di hari kemarin tidak begitu menakutkan ya. Ada Walaupun beberapa banyak- yang nggak efektif. Yes, ada beberapa yang gak efektif walaupun sebenarnya banyak yang jadi bilang kalau ngomongin soal public rank atau scene kompetitif kan dua hal yang berbeda. Tapi banyak juga orang-orang yang kayak kesel banget. Kesel itu kalau ketemu musuhnya itu Digi. Your team Tapi di is MPL terbukti masih bisa untuk di counter, masih bisa untuk dilawan dan tidak begitu menakutkan ya. Yes, bener banget. Tapi ini balik lagi Bung Cornet. Ini kalau side-nya dari Geek Fam tidak terlalu kuat, mereka bisa ditumbangkan meta diginya. Tapi kalau misalnya Geek Fam benar-benar side-nya komunikasinya lancar dengan seorang Digi, ini malah bisa ngeganggu banget hyper carry dari Onyx Esports harusnya. Kalau kemarin ada beberapa permainan yang malah RRQ itu udah bagus banget juga main diginya kan. Nah, cuma di antara RRQ, Onyx, Your team is picking. RRQ, Bigetron dan juga EVOS yang berhasil cuma Bigetron. Gitu, karena kita lihat dari permainan tim Bigetron sekarang memang lagi on fire lagi, tapi Roger. Roger bakal menjadi pilihan Your untuk seorang team is Doyok. picking. Doyok akan mengamankan Roger yang cukup kuat kali. Natalia. Oke, Natalia. Kalau Natalia di pick, ini kayaknya kemungkinan kecil sih Bu Korea. Karena kalau Natalia di pick, dia nggak punya frontliner. Mereka nggak punya tank. Dan pertanyaannya cuma satu, kalau Natalia di pick, siapa yang jadi hyper carry? Hyper carry-nya. Natalianya. Natalianya. Walaupun sudah di nerf, Profesor, oke. Oke. Natalia, oh no. Ah, Please, Hyper carry gas. Balmon. Let's Please, go. Ini inilah dia. yang aku lakukan setiap malam bersama Ranger Emas, KB, dan juga Coach Simple. Hyper carry Balmon, please wujudkan di MPL, aku mohon. 3, Onyx Esports, 2, dengarkan kata-kata 1. Cornet. Jangan Onyx tiga. Esports. Is picking. Dah, gue gak mau nge-cash, ngambek. Udah senang-senang. Iya Udah loh. nge-hype. Astaga. Haida. Ya Tahu nggak? Allah. Onyx Esports tolong denger ya. Kita tuh udah semangat banget tau gak sih? Karena- Kalian ya player-player Onyx Esports, jangan PHP-in kita dong. Tapi di sini penting juga bisa dibilang. Penting untuk PHP-in orang. Bukan. Oh. Kenapa di pick Balmon? Ya kan? Ini Balmonnya bakal ditukar. Kayaknya. Iya kah? Iya kah? Bakal ditukar kah? Beneran kah? Kalau aku kira tuh tadinya Balmonnya bakal tetap berada di mid. Jadi tanker tapi karena dia dapetin point kill banyak kan?
Kaliteng, iya ini kayaknya makanya Kaliteng. Berbahaya banget nih Bung Kornet. Permainan yang luar biasa Ya, dari kita lihat Onyx ya, Esports. soalnya kadang tuh kalau lagi draft pick, Iya. Ngebak. iya ngebug bener. Jadi nggak pas nge-swap itu nggak langsung sesuai dengan yang ada di layar kaca kalian. Karena layar kaca kalian berbeda dengan layar kaca aku. Ini. Nah ini bener nih. Beneran. Rasi. Beneran ketuker, bos. Oke. Ini kita bakal lihat Berarti kali side lane-nya Balmon dan juga Alice. side man-nya ya. Balmon dan juga Alice. Harus Oke. damage. Dan ini menarik banget. Ini interesting banget sih. Gimana? Interesting. Beda ya orang bule orang Indonesia. Iya. Menarik banget. Dan kita bakal menyaksikan apakah Wong Koko mampu berhasil menggunakan dengan meta diginya karena Bung Kornet. Bisa dibilang untuk kali ini kita bakal masuk di match yang pertama di week ketiga. Untuk di hari yang ketiga, akankah Geek Fam berhasil menyusul dari Catfish Arrow di posisi ke-6? Ataukah Onyx yang masih bertengger di atas langit dan masih dipadu dengan Kornet dan juga Ranger masa kita berdua adalah Kornet emas. alright. Back to the game di mana para pemain dari tim Geek Fam bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid, tapi ternyata Rasinya betul bukan sembarang betul yang menggunakan DJ Khalid. Bakal coba untuk menjoget kali DJ Khalid on the floor dengan tornadonya Wong Koko sekarat, dan Wong Koko tidak terlalu barbar untuk kali ini. Apakah Yes. first blood didapatkan? Yes, first blood didapatkan oleh DJ Khalid on the floor. Yes, didapatkan oleh Khalid dari seorang teammate dari Rasi ya? Rasi. Rasi. Teammate di arah atas dan ternyata Diginya sudah mulai rotasi dan ini harusnya mulai mengganggu dengan retribution-nya, tapi harus diamankan terlebih dahulu. Dalam hitungan 2, 1, 0 dan akan didapatkan lagi Wong Koko yang kembali hidup dan diberikan lagi poin kill-nya. Retribution-nya masih ditahan. Oke. 4, Udah berhasil diamankan kali ini, berhasil didapatkan blue buff-nya tanpa ada terganggu, tapi ternyata Wong Koko udah kembali hadir. Dan lihat Wong Koko bakal coba dipasangkan langsung ada reverse type dan Wong Koko harusnya tumbal lagi, tapi ayam jago membakar burungnya kali ini. Jadi burung bakar dari mid lane, sedangkan Sans berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yes, dan kayaknya buff-nya lebih diamankan oleh seorang Khalid ya. Khalidnya lebih nge-secure daripada diambil sama Diginya. Dan juga ini ya, yang aku bilang kalau ngomongin soal meta Digi emang bener-bener ngeganggu rotasi di mid-nya ya. Nah, jadi mid-nya itu butuh nge-cover hyper carry-nya dengan baik. Benar. Tapi ya balik lagi, Kenapa? harus side lane-nya juga kuat memang. Wah, aku tahu banget itu. Ada beberapa pro player dan juga analisator anja. Oke, kita bakal Anjay. lihat dulu, tapi sebelum itu di arah bottom lane Analisator guys. bakal dicoba memaksakan dapat 1 poin dari seorang Digi yang unstoppable didapatkan oleh seorang Sans, tapi Ipin udah level 4 langsung masuk ke arah rumput, udah makan rumput, tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Sans di arah yang lain dan flicker masih digunakan oleh seorang Ipin. Yes, melanjutkan omongan Kornet tadi, ada beberapa pro player yang mengatakan kayak untuk nge-cover atau nge-counter lebih tepatnya dari meta Digi itu memakai meta lama 1-2-2 dengan ada 2 hypercore di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Walaupun sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh beberapa tim dan bahkan ini kalau ngomongin soal team fight yang terjadi antara Onyx dan juga Geek Fam kayaknya emang agak sedikit sulit juga, kewalahan juga nih lama-lamanya. dari Bener tim Onyx. banget, bener banget. Sedangkan itu lihat Riannya seperempat darah terakhir, tapi Rasi masih bertengger di garis depan. Masih menjadi frontliner para pemain dari tim Geek Fam. Mereka berhasil mendapatkan 7.300 dari Goja dan ayam jago langsung dijogetin oleh seorang Rasi. Lihat DJ Khalid on the floor berhasil mendapatkan poin tambahan lagi Bung Kornet. Yes, masih mencoba untuk farming saja. Suns-nya masih level 5 sudah mulai kesusul. Dan kayaknya celengannya juga udah mulai pecah tadi dari seorang Suns. Ada ultimate juga dari Diginya. Benar-benar digangguin terus-menerus. Sudah mati berapa kali? Dari Digi sudah 10 kali, harusnya ini sudah hilang ya untuk tabungannya. Sudah lebih dari 8 death yang diamankan oleh tim Onyx Esports. Rasi mau dapetin blue buff-nya kah? Dan kayaknya entah kenapa ya, aku melihat untuk Khalid nggak terlalu atau belum ya. Belum efektif, menunjukkan tapi ya, ternyata ada dengan PDS. Phantom Tank. Ada PDS Ray di sana memberikan damage cukup besar dan Ultimate berhasil mendapatkan Diginya. Burungnya kali ini terkena poin dan burungnya lagi dari sisi tim Onyx Esports harus diketok oleh Mama Kosan Bung Kornet. Wow, ini benar-benar agak sedikit berbeda dan sangat jauh berbeda dari pemikiran orang banyak. Aku yakin banget dari Geek Fam dan juga Onyx Esports melihat sekarang Onyx Esports lagi bertengger di atas sekuat itu. Dan bahkan Geek Fam yang aku bilang, ini kalau misalkan Geek Fam menang dengan strategi yang mereka punya, ini bakal menjadi season yang sangat luar biasa, sangat menarik banget. Benar-benar Gokia sudah mulai disusul pelan-pelan dan bahkan dari hyper carry dari kedua tim
udah beda dua level ya. Dari Doyok level 8, dari Suns masih level 6. Tapi balik lagi, ini semua harus dibawa ke arah jangan terlalu late game karena berbahaya banget untuk seorang Suns ketika dia udah punya item yang sama dengan seorang Doi dan di sisi samping. Sunset tuh, udah capek banget sih ini. Yes, ganggu banget ya. Parah, ini udah benar-benar menurutku untuk early gamenya udah efektif banget yang dilakukan oleh Geek Fam ID dengan meta Digi yang sekarang juga lagi populer dilakukan oleh beberapa tim, bahkan dari Suns yang kita tahu farmingannya yang selalu enak, ini benar-benar keganggu banget. Nanti Mage dapetin buff merahnya, Drian masih mencoba untuk diganggu sama Wong Gokonya. Ini berkali-kali dan akhirnya baru dapet level 7 di menit ke-5, sedangkan Ayam Jago Doyok Seal udah mau level 9, tuh lihat Doyoknya. Sil level 9, sedangkan itu Doyok juga benar-benar lebih dapetin keunggulan yang banyak. Tapi Doyok, walaupun hanya dapetin 2 point kill, Doyok farmingannya nggak terhentikan Mukornet. Lihat, dari segi network juga tidak berbeda jauh, padahal Wong Koko masih mengganggu lagi. Suns kali ini harus benar-benar kesulitan. Suns menggunakan Retribution, langsung menggunakan Blazing Duet di arah mid lane, tapi ternyata Doyok terlalu sakit damage-nya. Apakah Doyok ditumbangkan? But no, Rasi tidak ada satu buah badai pasir terhadap seorang Doyok. Yes, sudah mendapatkan kekuatannya dari seorang Cloud-nya, memanfaatkan power pick dari Cloud yang harus membutuhkan dia ice terlebih dahulu dan kayaknya diambil kah? Skill Lizard-nya diambil kayaknya sama Wong Koko. Walaupun dapat point kill lagi, tapi ini benar-benar wah, ini harus at least minimal kalau misalkan ada e-sports di menit 10 sampai 15 lah. Kalau misalkan mereka mau nahan lagi dan bisa balikin keadaannya. Dan dari Doyoknya juga harus menjaga konsisten untuk farmingannya, jangan sampai mati sia-sia. Nyaris saja. Sakit banget damage-nya, sedangkan itu Mukornet. Para pemain dari tim Geek Fam kali ini sudah dibilang udah mulai bisa ditahan pergerakannya. Lihat, Suns sudah nggak terlalu seperti di early game di bawah menit 6. Dan para pemain dari tim Onyx mereka tahu mereka udah punya power yang cukup kuat. Doyok terlalu perkasa, langsung ada badai pasir dan Doyok berhasil menggunakan Retribution dengan luar biasa. Hanya berubah menjadi serigala ganteng seperti Ranger emas. Dan dia langsung Retribution mendapatkan begitu saja untuk turtle-nya tanpa ada yang tumbang. Ini benar-benar bahaya. Bahkan lihat udah mulai kesusul gold-nya 18.900 hit. Oke, tidak peduli. Walaupun diginya mati, lihat gold-nya enggak nambah banyak. Diginya juga udah nggak berguna dalam artian tidak bisa memberikan gold yang banyak. Tapi saatnya hampir saja ada dipacul. Kali ini Digi masih hidup bisa kelar selamat. sih. Diginya apakah bakal ada true damage dari seorang Digi dan cabut dia. Saatnya masih bisa cabut dengan ada mirror image ke arah belakang. Lihat Diginya dikandangin Bosco, nggak boleh pulang. Sedangkan para pemain dari tim Geek Fam benar-benar perkasa di arah Lihat mid juga. game kali Wah, ini. Ini benar-benar definisi terganggu. Benar-benar terganggu banget. Dari tim Onyx Esports sama tim Geek Fam. Ini Diginya benar-benar ngacauin rotasi dari Onyx. Farmingannya. Mau recall juga nggak bisa. Dihalangin, di cancel recallnya. Kalau misalkan lagi nge-buff ada Retribution. Dan bahkan di arah bottom lane-nya Doyok mendapatkan poin kill tambahan lagi. Killing spree. Looking for double kill. Mendapatkan kah? Enggak, ternyata masih bisa menjadi human form. Dan akhirnya balik ke arah bush dan harus recall terlebih dahulu. Sedangkan itu di arah mid lane lagi-lagi Wongkoko mengganggu pergerakan dari Suns. Mukornet Udah kali nggak ini dapet duit. godlike didapatkan, tapi Mukornet menurut Mukornet sebagai hyper carry. Gak dapat duit. Nggak, Player ini- hyper carry gimana ketika menjadi Ini- posisi Suns? Ini benar-benar harus menjaga emosinya sih. Gak boleh terlalu, kalau misalkan udah dilihat diganggu terus-menerus, kalau emosi dia nggak stabil, benar-benar ke-trigger sama Diginya. Ini benar-benar hyper carry-nya gak boleh terlalu mengurusi Digi. Kalau misalkan benar-benar terganggu, ke-trigger sama Diginya, udah susah. Untuk farmingnya susah, rotasinya susah. Lihat yang dilakukan Suns di live di sebelah kanan bawah, teman-teman. Lihat, walaupun legendary, walaupun kill berjuta-juta, kalau misalkan dia tidak mendapatkan gold, tidak bisa rotasi, tetap aja ini akan sia-sia. Yes. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Geek Fam kali ini benar-benar harus konsisten. Mereka nggak boleh melakukan satu buah blunder karena bisa dibilang Suns walaupun kalah dari segi level oleh seorang Doyok, tapi Suns benar-benar masih mencoba untuk try hard banget. Apakah Turtle kali ini bakal Lihat coba di gold-nya. diamankan? Kita bakal lihat Turtle diamankan oleh Suns. Tuh, gold dari Rogernya udah 7.000. Sedangkan dari Cloud-nya, ya walaupun masih bisa dibilang ini udah mulai ngimbangin ya dari Suns ya. 6.000, tapi benar-benar diganggu banget. Boots ya masih bisa balik ke arah belakang. Dan coba untuk dapetin point kill. Tapi
tapi masih bisa menjadi human form. Lagi-lagi. Alright. Dan absorb Doyok. damage yang berhasil menyelamatkan seorang Doyok Yes. di arah mid lane sana. Ipit mengganggu sekali dengan hildanya. Lihat dipacol. Langsung hilang burungnya. Rasi bakal mengganggu pergerakan dari seorang Ipit. Ipit masih bisa survive. Ini benar-benar kata Bung Kornet. Kalau misalnya side-nya kuat, Diginya bakal benar-benar kuat juga. Tapi langsung ada Paulin Starwood ke arah mid lane. Dan Rasi dengan badai pasirnya mencoba berjoget. DJ Khalid on the floor. Gak ada damage tambahan. Malah Bucia terpaksa dan Rasi unstoppable. Ada seorang Doyok. Doyok masih mau lebih. Ternyata ada sana. Langsung ada time journey kali ini. Rasi ngetip. Pusap. Ini benar-benar, wah ini sih gokil sih. Ini bisa dibilang Wong Koko benar-benar berhasil untuk men-trigger pemain-pemain dari Onyx Esports, terutama dari Suns-nya. Ini benar-benar definisi terganggu banget yang aku bilang dari awal. Suns-nya nggak bisa farming, benar-benar takut banget. Bahkan ya, kalau misalkan kalian sadar wale-waleku yang ada di rumah, ini Suns-nya pun dia terpaksa pakai retri. Karena kalau dia nggak pakai retri, pasti banget di early dia akan lebih susah lagi. Karena retrinya bakal diganggu lagi sama Diginya. Itu yang terjadi juga sama tim EVOS kalau nggak salah. Kiminya pakai retri. Mau nggak mau. Dan kali ini lihat Diginya bakal diganggu. Tapi hanya udah. membuat para pemain dari tim Onyx Esports mereka keambil waktunya. Sedangkan Doyok masih bisa farming dengan nyaman, aman, tentram, damai tanpa adanya hambatan di jalan tol. Benar-benar. Dan ini aku nggak tahu juga kalau misalkan ngomongin soal strategi Digi Feeder pun dari yang dilakukan Geek Farm sekarang ini benar-benar Wong Kokonya itu fokus terhadap Suns ya. Benar-benar dia matiin pergerakan dari Suns, farmingan dari Suns, dan bahkan dari sini masih mencoba untuk dapatkan point kill. Udah ada letter counter, tapi lihat damage Doyoknya sih udah enak banget. Yang tinggal menunggu untuk Rasinya setelah heal harusnya kelar. Oke, Rasinya bakal coba dipasang. Bakal diamankan shutdown untuk seorang Rasi. Tapi Shuan di arah belakang mencoba dikejar. Sat bakal one fire. Lalu ada blazing duet karena seorang Doyok. Pada win of danger dan Doyok mencoba one fire situation dan one last hit. Diamankan oleh Digi dengan true damage-nya kali ini Bung Kornet. Bener, terlalu ingin mendapatkan point kill terhadap seorang Doyok yang belum mati. Dan bisa bilang ini juga menjadi celengannya untuk Geek Farm ya. Dari Doyoknya yang sudah nge-kill 6 dan menuju ke arah Lord. Belum menit 12. Tapi ini pertama kalinya aku lihat Onyx Esports akhirnya benar-benar di-push habis-habisan, di-press habis-habisan, anti-mage, pengen lethal counter kah? Masih ada retribution harusnya bisa diamankan. Dan ini dia, Lordnya, diamankan oleh tim Geek Farm. Bapak Lord yang terhormat diamankan oleh Geek Farm. Kali Geek Farm perkasa sekali. Lihat ayam jago. Wah, kok masih ada jersey. Gak ada badai pasir kali ini. Lihat badai pasirnya dan burungnya lagi-lagi dibakar Bung Kornet. Kali ini sharing torrentnya mengganggu banget pergerakan, sedangkan di arah bottom lane dari seorang Doyok berhasil mendapatkan red buff dari seorang Suns dengan retributionnya. Ya sudah sudah diamankan begitu saja. Dan Lordnya walaupun masih berwarna ungu, bukan berwarna ungu janda, mencoba untuk dapatkan dari seorang Rasi, seorang Mokokonya nggak mau pulang. Dipancing lagi Sansnya. Lihat Sansnya berbahaya, sekarat banget, dan bahkan dia tidak bisa kabur. Ada reverse time dari Wongkoko dan Sansnya berkali-kali tertrigger dari early game dan bahkan sudah menit 12, dan dia melakukan kesalahan kecil yang ini bisa berakibat fatal karena di arah bawahnya sudah mulai di split dan luar di arah atasnya sudah mulai masuk pelan-pelan juga. Oh my god, ini bencana. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus sabar menunggu saat untuk kembali ke lane of down. Tapi Lord yang terhormat gak menunggu apapun itu. Dia lebih fokus para pemain dari tim Geek Fam karena turret tier yang kedua dan berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah tidak bisa berbuat banyak Bung Kornet. Apa yang harus mereka lakukan? Lihat goldnya sudah mulai jauh, pelan-pelan 41.000 sekarang dari tim Geek Farm, sedangkan dari Onyx masih 33.000. Dan seperti yang aku bilang, ini kuncinya juga balik lagi harus dari kesabaran hyper carry. Onyx Esports tidak boleh tertrigger, tidak boleh terlalu fokus terhadap Diginya. Dan balik lagi, Digi itu punya reverse time bro. Dan dari Suns, kamu tidak punya Purify, tidak punya Flicker, dan kamu tidak akan bisa untuk battle mirror image kalau misalkan ketarik sama reverse time-nya. Ini benar-benar hypercore-nya harus definisi Ranger Man yang selalu sabar. Jomblo 6 tahun. Jangan disebut juga sabar, ya. kan? Tapi nggak usah sebut angka sama merek ya. Para Iya, pemain dari tim Onyx Esports seperti kata Bung Kornet. Tapi di sini juga bukan hanya Suns yang harus sabar, Doyok sih. Doyok terkadang kalau misalnya kita udah punya gold yang cukup tinggi, kita udah punya power yang cukup kuat, terkadang kayak Bung Kornet juga. Iya. Tapi justru di sini aku melihat Doyok itu mainnya sabar banget loh. Bahkan aku melihat dari tim bukan sabar lagi sih, lebih ke arah disiplin dari Geek Farm. Lihat, walaupun mereka dapetin Lord yang belum berwarna kuning dan mereka tahu, oke, it's okay, gak dapetin inhibitor turretnya. Lihat, padahal di atas itu bisa dipaksain sebenarnya. Tapi mereka lebih milih untuk, oke, retreat dulu.
kita coba riset lagi, kita ulang lagi, nggak boleh terlalu maksain karena satu kesalahan kecil aja ini bisa ngebalikin keadaan dengan gampang sebenarnya. Bener Apalagi doyok ya, itu masih menjadi celengan. Lihat tuh, 601 ini benar-benar menuju ke arah godlike juga. Dari doyoknya udah fat banget. Kalau misalkan dia pecah aja celengannya, wah udah tuh. Dari Onyx Esports ada yang pergi haji, ada yang beli Gimana? rumah, Gimana? beli Ferrari. Benar juga, tapi kalian Wongkoko harus ditumbangin lagi. Time jadi dikeluarkan. Para pemain dari tim Geek Fam harus Benar. sedikit bersabar. Ini harusnya udah memasuki menit yang ke-14 dan Wongkoko udah mati 25 kali. Harusnya Wongkoko udah getter sih. Udah Ya, nggak harus harusnya udah sendiri. harus, Iya. benar. Udah getter sih. Dia udah harus bisa Tapi- team fight dibandingkan dia harus coba Yes. untuk sendiri-sendiri. Itu yang kita tahu kan, kalau misalnya ngomongin soal Digi kayak udah menit segini harusnya udahlah cukup untuk mengganggunya. Tapi kayaknya strategi yang dilakukan dari tim Geek Farm bahkan Diana sekarang banget sampai Ipin agak sedikit entah kenapa jarinya kepritekah atau agak sedikit ragu ya. Tapi masalahnya ini dua player yang hilang dong. Dan 20 detik lagi Bapak terhormat muncul. Dan Diginya udah nggak boleh berada di garis depan lagi. Diginya udah harus bantu tim fight kali ini. Karena mereka sudah tidak ada Ipin. Satu-satunya orang yang mengincar ke arah belakang, mengincar ke arah seorang Parsa itu adalah Ipin. Ipin apapun yang terjadi dimanapun burung Drian pergi itu bakal dikejar Burung Drian. Maksudnya nggak tuh? burung Parsa. Fairy Parsa. Ya dipakai oleh seorang Drian. Benar, yang lengkap dong. Bahaya kalau nggak detail. Netizen-netizen Indonesia ini luar biasa kreatif ya soalnya. Iya benar ya. Oke, sudah muncul ini Lord berwarna kuning di atas menit 12 pastinya, belum maksimal atributnya, belum di menit 18. Dari teman-teman Onyx udah sadar ada Wongkoko yang membuka visionnya dan mereka kayaknya menunggu untuk Ipinnya datang lagi. Coba untuk dimajuin lagi trillion pushnya. Coba untuk sedikit mencicil saja, sudah jadi ada flicker sampai menit 17 dari seorang Rasinya dan Sansnya. Ini kuncinya sebenarnya kalau dari Cornet cuma satu. Iya. Doyoknya di shutdown, ini bakal menjadi titik balik untuk Onyx. All out karena doyok ya. Benar. Karena kita lihat juga bisa dibilang doyok menggunakan retribution tapi masih ada time journey. Ingat dan Chuan udah coba colek sedikit demi sedikit. Rashi udah ketahuan posisi di mana Rashi udah nggak bisa flicker lagi nih. Rashi bakal bisa di take down kalau Rashi tertangkap. Reverse stun telah dikeluarkan. Para pemain dari tim Onyx iya Esports mereka udah mulai melakukan flank mencoba untuk mendapatkan harassment di arah Lord dan semua sudah berkumpul. Ini bahaya, ini bencana. Ada Siapapun yang damage, terdapat wipe out ini bakal menjadi satu tim yang mendapatkan kerugian paling tinggi Bung Cornet. Masih ditahan, giginya mungkin akan tershutdown, masih ada satu bar. Agak sedikit sia-sia juga, tidak langsung di shutdown. Dan ternyata di reset lagi. Masih tidak mau terlalu mengambil resiko tampaknya. Kedisiplinan yang dilakukan dari tim Geek Farm. Lebih milih untuk menahan sedikit lagi dan melihat posisi dari teman-teman Onyx Esports. Dan tampaknya mereka mulai memukul mundur lagi. Dimajuin lagi untuk minionnya. Dan mencoba untuk Lord lagi. Sudah mau menit 18. Wongkoko dengan satu bar tersisa. Tidak boleh mati sia-sia. Tenacious sudah mulai muncul. Ada damage juga, ada level counter yang mungkin bisa langsung jalan-jalan ke Banjar Hajar. Dan tampaknya 2 kali di reset. Ini benar-benar gila. definisi disiplin Ini banget. bukan King Fam yang kita kenal, tapi ternyata ada Shuan di garis depan sana. Adrian udah mencoba mundur dengan Ferry-nya, langsung ada Falling Starbone ke arah belakang. Shuan udah gak punya ultimate, tapi Wongkoko setengah darah dan dari Doyok lebih memilih untuk mendapatkan blue terlebih dahulu dan Ipin bakal coba untuk mengarah ke gila arah bottom lane ini. Ini semenjak Senam nih, masuknya gila Shuan, sih. ini Geek Farm berubah sekali permainannya. Wah, bahkan- Apakah itu ada efeknya Bung Karet? Bahkan menurutku season 6 sih gokil sih. Benar-benar ini season yang bisa dibilang tim-tim yang dari season-season sebelumnya tidak menunjukkan kemampuannya dengan sangat amat luar biasa, sangat amat baik. Tapi di season ini mereka bisa menunjukkan taringnya kalau kata Ranger Mas. Bener banget. Taring dari segala rongga tubuhnya. Benar banget, dan bukan hanya itu aja, kita lihat Shuan udah mulai leukemia, darah putihnya udah cukup banyak. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka masih coba untuk mendorong Kasian juga minion leukemia. sedikit demi sedikit di arah top lane. Lihat super 3 minionnya, kali. tapi ini bahaya banget untuk seorang anti-match kalau berhasil Masih ada ditangkap flicker sih, ini masih bakal aman. berbahaya banget. Lihat Doyo aman harusnya. masih berada di garis depan, dia tahu Rasi bakal komit karena dia, tapi lihat anti-match setengah darah, seperempat darah. Drian belum buka satu buah pedal yang serga dasar, mau coba untuk mengcover, tapi masih ada flicker dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Rafinya juga sudah mulai muncul flickernya. Ini benar-benar 18 menit 30 masih belum ada menunjukkan Lord yang di shutdown, diamankan oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Masih mencoba untuk ditahan lagi, dicakar-cakar kembali lagi, dan bahkan dari Rafinya ada reverse type dan lebih milih untuk farming, dapetin buff merahnya. Dan daerah bawahnya Ipin juga sudah mulai untuk ngapus aktivitas ini, mencoba untuk dihajar, mencoba untuk dikomit, tinggal menunggu retribution siapa yang akan mendapatkan Lord ya. Menunggu di sana dan Lordnya diamankan oleh Boots. Saralis. Boots berhasil mendapatkan Lord di atas menit
17, di atas menit 18, dan bahkan dari sini tersisa 4 lawan 5 dan mereka lebih milih untuk mundur, di reset lagi. Oh Gila, my men. god, Boots permainan yang luar biasa dari seorang Boots berhasil mendapatkan 1 buah Lord dengan baik kali ini. Lihat, dari para pemain tim Onyx Esports kali ini berkesempatan untuk mendapatkan push terhadap lane dari 3 arah yang berbeda. Sedangkan itu, Ipinnya bakal cepat invite di arah top lane. Seorang diri mencoba mendapatkan seorang Boots, tapi lihat sedotan darahnya, isep, masih isep, dan langsung kabur kali ini dari seorang Wah, Boots. gila. Ini yang menyebabkan teman-teman Geek Farm sangat amat ragu ketika dia masuk ke Lord Pit-nya. Bahkan lihat pergerakan doyoknya. Liatin fokus ke arah doyoknya Walai. Dia benar-benar jaga posisinya dan dia menunggu untuk retry-nya tepat. Dan ternyata lethal counter juga dikomboin sama seorang Bats-nya. Itu berhasil untuk dapetin Lord-nya. Yes, padahal bisa dibilang lethal counter juga bisa dapetin instan, tapi ternyata Boots yang dapetin dengan cukup cepat ya. benar karena Ada udah sedikit tebal terlambat juga. tadi ya. Yes, udah benar-benar atributnya full, darahnya juga penuh dan T-Fight sudah mulai diajar begitu saja di arah belakang. Briannya sekarat, Wong Kokonya juga masih belum mengeluarkan danger-nya karena masih cooldown dan mencoba untuk dibersihkan saja. Ditahan lagi lethal counter dan Sansya harus hati-hati, tidak boleh terlalu offside. 4 melawan 5, tidak ada Digi. 50 detik loh. Ini udah mulai lama untuk kematian dari seorang Digi. Yes, benar banget. Dan tadinya itu Sans itu adalah keputusan yang baik. Kenapa? Karena dia harus tumbangin Diginya. Karena dia tahu ketika Digi tumbang gak ada yang bisa nangkap dia. Benar. Reverse time-nya tuh tidak ada. Dan di arah top lane anti-match bakal fokus banget dapetin turret. Onyx Esports membalikan keadaan kali ini. Benar-benar permainan yang luar biasa dari Onyx Esports. Mereka di bawah tekanan, di bawah Benar. pressure dari para pemain Benar. dari tim Geekfam. Mereka juga masih bisa memikirkan bagaimana cara bermain dengan baik. Lihat Bukoren bakal coba dipasangkan di arah top lane. Bloodthorn udah masuk, tapi sharing torrent dan ternyata Doyong masih berkata di arah belakang. Dan Rasi, 1 hit terakhir masih punya immortality. Wah, gila sih Geek Farm. Ini bukan Geek Farm yang biasa aku lihat dari season sebelumnya dan bahkan dari 2 season sebelumnya. Season ini mereka benar-benar menunjukkan perbedaan dari segi gameplay rosternya, atau mungkin seperti yang kata Ranger Mas bilang, efek hadirnya Xuan dan juga perubahan roster strategi yang mereka lakukan di season ini benar-benar mulai kelihatan ya, dari mulai minggu lalu sih. Iya, Ini sekarang bahkan dia lawan yang top tier-nya nih, top leader Top satu, sport-nya. Net. Top lah, iya benar. Di langit. Di langit top satunya. Top 1 dibuat kewalahan walaupun Nggak. balik lagi seperti kata Ranger Mas, Aku merinding walaupun benar-benar di-press habis-habisan, diberi tekanan habis-habisan, tapi Onyx Esports masih bisa untuk nahan, sabar banget dan merinding. Mereka emang kan. Tahu gokil kenapa kan? merinding? Apa? Geekfam is Iya. back. Dia selalu bermain di arah late game. Oh iya. Iya kan? Oh my god. Oh my god, ya. Langsung merinding, sumpah. Kalau game 2 benar-benar late game lagi. Ini Kami bener-bener spek, Geek Fam is back. Aku langsung terdiam pas kamu ngomong kayak gitu, kayak langsung Iya loh. merinding. Oh iya, inget Ingat gak buat dulu? kalian semua. Zaman-zaman Geek Farm. Yes, masih di tim sebelumnya. Yes. Dengan adanya roster dengan para pemain dari tim Geek Fam ini, mereka terkenal dengan cukup perkasa. Buat kalian yang belum tahu sahabat Mobile Legends, mereka bener-bener adalah para pemain yang bisa dibilang walaupun Spesialis late game lah. iya sama, simpelnya. dan mereka ditakuti kalau ketika dia Bener, late game. di late game tuh benar-benar ditakuti dan Pernah diakui kan? Diakui kan? Entah bagaimana caranya mereka bisa ngedefend walaupun nggak ada inhibitor turretnya udah pecah semua, tapi mereka di area late game tuh kuat, benar-benar kuat, dan itu hanya Geek Farm doang yang bisa dulu. Dan diakui oleh Yes, para diakui. player loh. Itu diakui. Dan kita para pemain dari tim Onyx Esports kali ini juga sedikit kesulitan. Walaupun mereka bisa memberikan keadaan, bisa memberikan nafas. Tapi Ipin bermain bagus banget. Jujur, ini bukan Ipin yang biasa. Mungkin ini Upin yang main. Kita kan gak ada yang tahu. Lihat bootsnya, lihat dilewatin. Biasanya Ipin tuh suka ngebuka. Tapi dia tahu ada 2 player kali ini. Sedangkan di arah bottom lane, para pemain dari tim Onyx mereka masih sabar. Gak mau terlalu terburu-buru. Udah terlihat kayaknya harusnya Ipin Udah ada info, harusnya udah ada shot call yang dilakukan oleh seorang Ipin yang masih menunggu dan memberikan informasi. Ini sudah mulai ada dari Cloud-nya, dan dari Cloud-nya juga balik lagi dia menahan stack-nya, tidak mau kehilangan 50% attack speed dan juga movement speed-nya dari Art of Thievery. Ini aku bilang Sans tadi, bahaya banget. hati-hati, nggak boleh terlalu dekat sama Diginya. Ada reverse time yang bisa dilakukan oleh seorang Digi, tapi darah Sanse sudah mulai kehilangan 2 bar lebih dan lebih milih untuk mundur lagi, dapetin untuk Buffy, dapetin darahnya terlebih dahulu, dan Buffy juga sudah mulai tebal seperti Cyro Turtle. Darahnya udah mulai banyak dan agak sulit untuk dibunuh di area late game. Oke, ini kalau menurut aku pribadi, Geek Farm tidak boleh melakukan kesalahan satu lagi. Dia nggak boleh ragu-ragu. Either dia commit, fight, atau dapetin Lord sekalian. Ya, dan ini, wah emang sih.
Emang sih ya, mental dari tim Onyx aku akuin bener-bener luar biasa banget. Dan di bawah tekanan di early game, di late game mereka mencoba untuk ngeriset itu semua. Dari kejadian awal-awalnya, dan bahkan nanti Black juga melakukan gameplay yang luar biasa. Dia incer ke arah belakang, dan oh bahaya, letter counter. Dan satu hit lagi, flicker dan commit. Ini aku bilang kunci dari tim Onyx Esports. Dan harus dilakukan segera, karena sudah mulai kehilangan juga. 1, 2, 3, bahkan 4 dari Wokokonya yang mulai diincer juga. Oh my god, ini benar-benar bencana kalau kata Ranger Emas. Karena mereka sudah mulai kehilangan player-playernya. Immortality-nya juga akan mungkin dipecahkan. Dan sebentar lagi mungkin akan wipe out. Wokokonya juga sekarang Immortality pecah. Dan inilah dia Onyx Esports yang sudah mulai nge-push pelan-pelan. Hanya ada satu gerobak, satu katapult saja di arah tengah. Mencoba untuk langsung ditebengkah, diajarkah anti-match. Sedikit lagi katapultnya bisa ternyata. Tapi langsung udah mulai masuk Wipe dan out. wipe out Gila, didapatkan oleh tim Onyx Esports. Onyx Gila. Esports di bawah tekanan, di bawah pressure, masih mampu membalikan Rico. keadaan. Ini Oh dia my God. sang raja langit, Onyx Esports take the game. Nggak Wow. mau turun dari langit, dan mereka mengamankan matchnya ini. Di game yang pertama 1-0 poinnya sudah diambil oleh mereka dengan permainan yang luar biasa. Dan dari anti-match lo mendapatkan 4 jempol dari Cornet. Gua bener-bener ngeliat gameplay lo gila sih Max. Walaupun bertambah berat badan lo, tapi ternyata skill lo juga nambah bro. Gila Alright. sih. Dan bukan hanya itu aja yang bisa dibilang Gila. jujur Suns didikan Profesor KB mentalnya luar biasa.